Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Yang sangat kita hormati, sayangi, cintai dan muliakan, yang dimuliakan Allah, ibu kita, umi kita Syarifah Khairunisa atau Ibu Syarifah Rini beserta ibu-ibu syaraif yang hadir di tempat yang teramat mulia. Kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dengan dipanjangkan umurnya, dipanjangkan oleh Allah barakah beliau buat kita semua, dan diberkahi oleh Allah segala apapun yang dianugerahkan kepada beliau, diberkahi keluarganya, diberkahi anak-anaknya, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penyejuk mata, penenang batin bagi datunya Rasulullah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang sangat kami sayangi, cintai sahibul bait sekeluarga, yakni Dinda Haja Aslamiyah bersama suami Hanafik beserta seluruh keluarga, orang tua, mertua, ipar-iparan, karib kerabat, semua teman-teman yang berkenan diundangnya hadir di tempat ini, dan yang kami hormati dan muliakan pula guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukru lillah. Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan hati kita yang tiada terkira, karena pada hari ini kita sama-sama dapat memenuhi undangan sahibul hajat untuk bersama-sama memperingati hari yang teramat bersejarah yang terjadi atas seorang yang selalu ada di hati kita. Siapa dia? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dilahirkan di bulan yang teramat mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, Rasulullah bersabda dalam hadis, "Ija jalasa qaumu yusallu alayya." Apabila duduk suatu jamaah, duduk kan kalau tadi mulai jam berapa duduknya di sini? Masya Allah, sekitar jam 8 sudah banyak datangan di rumah. Semangat, alhamdulillah. Iza jalasa qaumu yusallu alayya. Apabila berkumpul suatu jamaah lalu bersalawat dan salam kepadaku, sallu ala nabi. Masya Allah, Nanda Ustazah Zaidah sudah memimpinakan dengan suara emasnya. Alhamdulillah, Masya Allah, didengar, dijawab langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusallu alayya, mereka duduk semata-mata karena cinta kepada Rasulullah, cinta kapian kepada Rasulullah, cinta benar, dasar ahli surga. Lalu mereka itu yusallu alayya, lalu bersalawat lawan Nabi. Salawat sesaman sudah, salawat umur mukminin sudah, berbagai macam bait-bait salawat kita tampilkan sebagai bentuk kerinduan, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Rasulullah. Maka wajah Nabi Allah mengutus
Malaikat yang ada di langit turunan ke sini. Alhamdulillah. Dan malaikat itu tidak henti-hentinya memintakan ampun kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Dan malaikat itu tadi masing-masing membawa pena. Tahu pena? Pulpen di tangan. Pulpennya minaz zahab, emas ya namanya. Pernah kamu lihat pulpen emas? Ada pernah, tapi percaya aja, malaikat isi pulpen emas made in surga. Dan membawa masing-masing selembar kertas dari perak surga. Mereka mencatat satu kalimat demi dari kata kalimat demi kalimat sholawat yang dibaca tadi untuk memberatkan timbangan amal kebajikan di hari kiamat. Amin ya Rabbal. Mau diberatkan timbangan amalnya ibu-ibu? Itu tujuan yang ditunggu-tunggu. Insya Allah selamat aja berataan dunia akhirat. Berkat Rasulullah. Bila nang membawakan nih anak-anak grup Rabbana ujar ibu-ibu sambung lagi. Nah, bersamaan itu malaikat berseru, zidu, sambungi lagi syairnya. Amin. Zadakumullah, Allah memberi kepada kalian pahala yang berlimpah-limpah. Amin ya Rabbal. Siapa, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang mengumpulkan keluarga dan teman-temannya dengan tujuan memperingati dan dibacakan di sana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berjanji ya Abu Bakar Siddiq akan menjadi teman akrab orang itu di dalam surga. Amin. Mau jadi teman akrab Abu Bakar Siddiq? Mau, benar. Subhanallah. Terima kasih banyak kepada Ibu Aslamia Pak Hanafi yang berkenan mengundang kami nih. Dengan perantaran pian mengundang kami di sini, Bu Ibalah. Kita akan saat menjadi orang, ditulis orang yang menjadi teman akrab Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Pokoknya untung badan nang kawa hadir nah. Nang belum kawa ada niat sama pahalanya. Ibu-ibu jemaah yang berbahagia, Faiza tabtahu zikra, apabila dibuka majelis ilmu, sudah kesalawatan tadi sudah. Buka pulang majelis ilmu, ulun nang membaca, pian nang mendengarkan, siap kama amalakan. Insya Allah dibuka majelis ilmu. Faiza tabtahu zikra, putihat lahum abwabus sama, dibuka 7 pintu langit sehingga orang-orang di surga bisa mengintip kita di sini. Alhamdulillah. Ujar bidadari di surga raminya, bubuhannya baca salawat di Rawasari ini. Apa kabar Rawasari? Baik, sehat semua ibu-ibu. Semoga dipanjangkan umurnya. Sahibul bait kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan kepada rezeki yang halal, diluaskan rezekinya, dimudahkan mendapatkannya, dan dijadikan keluarga tambah sakinah mawaddah warahmah, berkah yang diberikan oleh Allah kepada mereka semua. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang ulun muliakan, bidadari mengintip iri lawan kita. Bidadari dari surga kok kau mengintip kita nih, karena dibuka 7 pintu langit. Untungnya aja bidadari bubuhannya yang itu nah. Merasa kau untung? Merasa benar. Karena keberuntungan ini berkat Rasulullah. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, putihat lahum abwabus sama, 7 pintu langit terbuka. Di atas 7 pintu langit itu gue surga. Jadi orang-orang di surga bisa mengintip kita yang duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Waqbalallahu azza wa wastajibu lahumud du'a. Allah kabulkan segenap doa dan permintaan yang diminta. Amin. Pian tahukah ibu-ibu, kalau mau bangun tengah malam besukan tang hari kamarian, doa yang paling lakas dan sempurna diangkat adalah doa maulid tadi. Jadi kalau dibacakan doa maulid khusyuk, kita jangan ada yang bicara, karena itu doa yang dikarang oleh Sayyidi Habib Ali Sahibul Maulid, dihadiri oleh Nabi kita Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kabul berataan. Ibu Ipah kita sudah membacakan doanya tadi. Maka wastajibu lahumud doa. Allah jadi mengangkat doa-doa mereka, diijabah oleh Allah. Wa aqballallahu azza wa jalla alaihim. Allah mengangkat segenap permintaan dan hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang ulun muliakan, apalagi memadahkan Nabi nih. Oh ya Nabi, man jalasa alim, siapa yang bermajlis ilmu, ada nang membaca, ada nang mendengarkan, nang belajar, maka ujar Nabi 2 menit. Pama nih kita nih sakit parut 2 menit aja kau hadir buka boleh lagi mendengar membaca 2 menit Bu Ipah siapa 2 menit mendengar 2 potong hadis kita nih mendengar 2 menit aja awak anak-anak garing apakah nangis apakah 2 menit buka boleh apa pahalanya. Allah memberi kepada orang itu 2 kotak di dalam surga. Kotak, 1 kotak itu masing-masing lebih luas daripada bumi dan langit 2 kali lipat. Amin. Jagar jadi ratu berataan kena naik. Asal ketujuh hadir ke majelis ilmu. Amin. Siapa aja Nabi nang datang ke majelis ilmu, apalagi sampai makan 2 suap aja makan, boleh. Aurbannya jam mengganang laki rumah 2 suap. Bayangkan 2 suap makan. Atau aja Nabi malang mendengar 2 nasihat, 2 kata aja nasihatnya. Nah 2 kata. Atau aja Nabi melangkah 2 langkah. Nah ini kan ada kehitungan masing-masing dari rumah Bu Ipah lah. Berapa kilo dari Gang Damai Bu Ipah kasih ini. Ulun dari Beruntung Jaya, yang dari mana-mana. Alhamdulillah. Untuk 2 langkah pian melangkah ke majelis ilmu ini, ke majelis salawat ini 2 kotak nanti di dalam surga. Kita ampunnya ada bersamaan masing-masing, dan masing-masing 1 kota itu lebih luas daripada dunia beserta isinya 2 kali lipat. Amin. Masya Allah. Amun orang tahu Umi Ipah pahalanya gana dasar tadi Pak datang insya pian ulun ini takun ibu-ibu di pengajian boja ulun ini jangan hendak bener zaman dengar pengajian ini di mana pian nang rutin puja ulun nang rutin nang kada panah tamandak hampir sudah 30 tahun awal majelis umi kita Asy-Syekhah Hubabah Syarifah Mastura. Nah mama daripada Ibu Ipah ini, nah Ibu Syarifah ini Mama Sidin mendapat izin langsung dari Allah yarham guru sekumpul untuk membuka majelis. Subhanallah. Jadi majelis taklim An-Nisa Jalan ke Istubun. Nah itu bisa pian hadir jam 2 sudah dimulai pembacaan Dalailul Khairat, dilanjut dengan Maulid Habsyi, dilanjut dengan bermajlis ta'lim. Mudahan bisa hadir berataan istiqamah pulang hadirnya. Ibu-ibu dahulu waktu umi kita Hubabah Syarifah Mastura membuka majelis, abah guru sekumpul datang ke majelis sidin. Aku jadi sidin mau Ibu Ipah nama undang aku biar aku mati di rumah sidin nang mau ngubui aku datang. Kita bang insya Allah datang juga. Amin. Wafat sidin sudah. Nah ibu kita ini khalifah sidin, khalifah mutlak umi babah kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang ulun muliakan, aku Sidin Nur Hasanah istiharah karena banyak benar orang yang bertawar ulun aja Ibu Ipah mesiakan majelis pian majelis talim An-Nisa di Kaistumpuni ulun aja. Nah tuan-tuan guru nang tanar aku istiharah aja Sidin. Tahu lah ikam rasana aja sih hasil istiharahku ikam nang keluar menangis ulun gue kada bisa aku ketujuh sih apa na ikam ucapakan itu juga di hatiku bagin menangis ulun abang mata menangis ya Allah julun cucu Rasulullah sayang ulun mudahan datu sidin sayang juga amin. Allah yarham umi kita ubabah Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afanha wa akrim nuzulaha wa wasi' madakhalaha wa adkhilna wa iyyaha jannatal firdaus bighairi hisab. Amin ya rabbal.
ulun jasirin aku istihara sana ikam nang keluar jadi jasirin aku ikam tupang sudah aku jasirin apa nang ikam ucap itu nah ada di hatiku. Subhanallah, umi kita nih lembut, penuh kasih sayang, penuh pertimbangan atas segala sesuatunya. Ini sekarang umi kita nasihat, selalu sehat, kita doakan umi kita sehat badannya, dipanjangkan umurnya, segala doa beliau untuk kita kabul beratan. Amin ya Rabbal. Jadi jar umi Baba Syarifah Bahari. Anu sini Nur Hasanah, siapa aja yang datang ke majelis An-Nisa nih, andainya susah bajunya rabit, Tuhan memberi loadingnya kena ganti baju nang ada kapakaian kalinya disebujur buat dan sebujur bukti yang menjadi kenyataan nang dulu tuh datang ke majelis ini sekalinya murah rezekinya merasa kamu alhamdulillah dimurahkan rezekinya. Nah ini fadilat hadir ke majelis ilmu An-Nisa ini ulun terima langsung dari babah dimurahkan rezekinya ya sih. Amin ya Rabbal. Waktu itu ulun ke Mekah pernah sekali naik haji. Ulun aku bertawassulan umiku Baba Syarifah Mastura dan pulang kawa tulakan ke Mekah. Amin. Bertawasul dan bertawasul, alhamdulillah ulun nah tahun tadi hampir tiap bulan berangkat ke Mekah berkat Baba Syarifah Mastura. Dan alhamdulillah segala urusan mudah lancar. Ikam jesirin orasan hai bila kandak apakah ikam bayangkan aku jesirin. Ingatakan jesirin aku minta ikam berkat aku kabul. Amin ya Rabbal. Nang bisa melihat lan Baba ni kawa membayangkan mun kada bisa pian cukup wakil sidin umi kita nih pian ingatakan nah aku berkat umi Baba Syarifah ibu Syarifah ini anak ulun mengandung anak melahirkan orang pertama melahirkan ulun ma'ebat tawasul berkat umi Syarifah ini nang hendak dioperasi aturannya kada jadi alhamdulillah keluar anak tadi di luar daripada kamangku dokter karena pembayangan satu mat lagi ya dokter bila kada keluar kami operasi kam bahkan cep menelpon ibu Ipah hari ini boleh menelpon langsung nah dipimpin sini doanya ulun tawasul lahir anak selamat alhamdulillah ibu Ipah ada sepangah bulan buah insyaallah kabul aja beratan berkat doa sini. Ibu-ibu yang ulun muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan umatku ya Nabi. Kalau kemuliaan kita jadi umat Nabi Muhammad nih boy. Apa kelebihannya mau tahu ibu-ibu? Allah Ta'ala ujar Rasulullah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, 2 rakaat sholat subuh yang dikerjakan oleh Ahmad wa ummatuhu dan umatnya 2 rakaat salat subuh nang kita gawi buah ini dihabarakan oleh Allah lawan Nabi Musa di waktu subuh maka wajar Allah Ta'ala bila dipelihara salat subuh itu di awal waktu amin dan jangan ada nama landau man hafiza ala sholah ala waktiha. Siapa yang memelihara sholat yang 5 waktu terpenuhi syarat rukunnya tentu belajar. Kada belajar kan kita syarat rukunnya tentu hadir ke majelis ilmu. Dipelihara di dalam waktunya. Gupira lahu. Kurang nang sholat subuh 2 rakaat rutin istiqomah digawe. Aku ampuni semua dosanya. Amin. Bizimmatihi orang tuh dalam jaminanku keamanannya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Bayangkan bu, jadi Nabi Musa ini hendak jadi umat Nabi, tapi karena kawa pernahkah ibu meminta ya Allah jadikan ulun umat Nabi Muhammad? Kada diminta lagi sudah diberi. Alhamdulillah. Salat subuh nih mudahan jangan malandau. Biar bakayukut peribahasanya batin kaung. Bangun subuh jangan kada. Karena Allah berjanji, upiralahu aku ampuni dan Allah dosa-dosanya orang yang sholat subuh di awal waktu dan orang itu dalam jaminanku keamanannya. Amin. Amun Tuhan menjamin pasti. Nah, kemudian ujar Allah Ta'ala wahai Musa,
umat Muhammad sallu ala Nabi. Nabi Muhammad bersama umatnya salat zuhur 4 rakaat, maka ujar Allah Ta'ala, aku beratkan timbangan amal kebaikannya di hari kiamat. Amin. Dan ujar Allah Ta'ala, malaikat pun memintakan ampun segala dosa-dosanya. Jadi kita nih mau ada sembahyang subuh di awal waktu masuk, Tuhan kan memberikan jaminan. Jadi harus salat subuh itu di awal waktu, aku memberikan jaminan keamanan orang itu. Dan aku ampuni dosanya. Siapa yang salat zuhur di dalam waktunya, ujar Allah Ta'ala, aku berjanji memberatkan timbangan amalnya di sebelah kanannya sehingga dia masuk surga. Amin. Dan malaikat pun memintakan ampun atas dosa-dosanya. Siapa ujar Allah Ta'ala, wa ya Musa, katakan hadisnya, ya Musa, wahai Nabi Musa, siapapun di antara umat Muhammad, ini hadis panjangnya, ya Musa, siapapun yakni yusallihum Ahmad wa ummatuhu, Nabi Muhammad tuh di dalam kitab Taurat wahai Ahmad, di dalam kitab Al-Quran Muhammad. Wahai Musa, Ahmad dan umatnya apabila melakukan salat asar 4 rakaat di dalam waktunya, seluruh malaikat ada di langit dan di bumi memintakan ampunan. Amin. Dan aku tidak menyiksa orang itu. Amin. Nah, sembahyang ini pengmodal utama, kada ku siksa aja Tuhan. Di dunia kada dituruni bala. Amin. Di dalam kubur kada didatangi oleh malaikat munkar nakir. Selamat. Amin. Di hari kiamat kada disiksa. Janji Allah. Ya Musa, ujar Allah, wahai Nabi Musa, apabila Ahmad wa ummatuhu dan umatnya melakukan sholat maghrib 3 rakaat, jangan 4 boy, mau 4 paloy, mbak kawin ojar pal jamin tuh, kenapa lo sembahyang maghrib 3 nang sarakatnya gasan andika mintu aja, kada bisa sholat nih 3, ada boleh tambah-tambah. Sholat maghrib 3 rakaat, Ahmad dan umatnya, ujar Allah, dibukakan baginya pintu-pintu langit, aku akan mengabulkan segala hajatnya. Amin. Siapa ujar Nabi yang meninggalkan sholat asar, bagaikan kehilangan seluruh keluarganya. Nauzubillah, amin. Apa tuh sedih banget kalau yang seluruh keluarga. Bila inya sholat asar tadi, aku ujar Allah tidak akan menyiksa orang itu. Apabila maghribnya dipelihara di dalam waktunya, aku berjanji untuk mengabulkan hajatnya. Adakah habis hajat yang belum kabul? Banyak, jangan bala lambat sembahyang maghrib. Ini tak umur kan, Tuhan yang kada mengabulkan. Turuknya sudah menabung anak tulak amaka dipakai abahnya, nukan mobil. Nabung pulang soalnya anak pulang nukan motor. Kada kabul-kabul, isa kalinya sembahyang maghrib bala lambat. Isa aja sembahyang, kayak apa hendak kabul doa. Ada tetangga kami nang bini itu lucu, madai nang laki ini berdagang-dagang sedikit untung karena bangkrut. Nah kayak apa ya kemabahnya aja hendak untung berdagang, amun ngadasin sembahyangan itu. Pamamai nang bini, bujur kan ada hadisnya. Kalau orang sholat maghrib di awal waktu, aku berjanji untuk mengabulkan hajatnya. Amin ya Rabbal. Malah boy kalau nih menjelang maghrib nih hari para maghrib, biar kada boleh berjalan-jalan situ. Setan tuh berkeliaran, suka mengganggu orang yang berjalan menjelang waktu maghrib. Setan peluk ya Nabi anak-anakmu di waktu senja, karena syaitan itu berkeliaran. Amun kami di kampung sunyi bahari lah kada ada TV pun bayi di kakanak-kanak, mainan di muka. Karena orang tuanya jarum kamar aja sering mau tahu. Artinya lawang kan kada boleh dibuka boy bila maghrib tuh, nyatanya nyamuk banyak. Nang nyatanya dulu hadis Nabi berkeliaran setan tadi. Nah ini alhamdulillah bipalah
Mudah-mudahan kita diberataan ditolong mengamalkan. Peluklah anak-anak menjelang waktu maghrib, maksudnya supaya lekas sholat maghrib. Mun sudah berada di rumah mustahil lambat lagi. Nah, sholat maghrib di awal waktu. Kemudian ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, siapa nak Ahmad dan umatnya sholat maghrib di awal waktu, pintu-pintu langit mengangkat doanya, aku mengijabah segala permintaannya. Jadi kalau orang-orang di Hadramaut, loh bulah nih kakanakan bagi sananda jahida ka Hadramaut kemarin anak ulun di sana mae urang antara maghrib Pak Isa tuh ibu-ibu kada bangun dari tempat sujudnya, ada bangun daripada tempat sholatnya, melainkan bangun menghadap Isya. Karena antara maghrib dan Isya itu Allah berjanji untuk mengabulkan segala hajat. Akurba mulai malam ini mbah maghrib baca Yasin, baca Waqiah, Tabarak, Insya, kalau sempat baca Burdah, kena tuntung akan Isya pulang. Sholat hajat tuh mesti sudah, karena kita nih bahajat di waktu siang dan bahajat di waktu malam lawan Allah. Mbak tuntung sholat maghrib, aku niat sholat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat lillahi ta'ala, langsung aja lagi usolli sunat taubat. Obat dulu 2 rakaat. Aku niat salat sunat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca Fatihah. Amun hafal ayatnya, walau annahum in zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kuliah rakaat kedua setelah Fatihah, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahim. Astagfirullahnya 3 kali, qul huwallah. Sujud terakhir lamun hafal saidul istighfar. Sama-sama Bu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Nah itu doanya. Siapa nama baca aja Nabi habis maghrib, andai kata meninggal dunia malam itu langsung ke surga. Amin. Bila ini dibaca selesai sholat subuh, nah Allah mantap tadi saya dulu istighfar, meninggal dunia kita hari itu langsung ke surga. Jadi minimal 1 kali atau 3 kali mbah maghrib itu Allah mantap itu mengapa dibaca di waktu sujud terakhir. Salat sunat langsung sholat hajat. Anak bapak janji mau pulang hajat, baca Fatihah, salat hajat, baca Allahullah. Rakaat kedua baca lagi Fatihah, amanar rasulu bima. Sujud terakhir biar sekali jam baca Rabbana, tambahnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Berdiam jam waktu sujud tadi apa yang dikehendaki, baik urusan dunia maupun urusan akhirat diangkat oleh Allah sebelum terdengar azan isya. Dan doakan umi anak buat yang kita berataan ini, mudah-mudahan saya bayang aja antara maghrib ke isya. Ibu-ibu yang ulun muliakan, maka ujar Allah Ta'ala, siapa nang sholat isya di awal waktu, aku beri orang itu pahala lebih baik daripada mendapat dunia beserta isinya. Amin. Ya Rabbal, kita nih sholat isya mulai ke anak sampai kita kembali ke hadirat Allah. Kita gawe, aku yang Allah Ta'ala memberi pahala lebih baik daripada orang yang kaya raya di dunia ini bisa membeli seisi dunia. Itu lebih baik kita nang sholat isya tadi di awal waktu pahalanya. Amin. Dan ujar Allah Ta'ala, wa yakhruju min zunubihim kayomi waladathum ummahatuhum. Aku berjanji mengeluarkan orang itu dari seluruh dosa yang pernah digawinya seperti anak yang baru lahir dari kandungan perut ibu. Amin ya Rabbal. Subhanallah, untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita kada jadi umat Muhammad, kada ada janji ini buah. Inilah keistimewaan, keberuntungan kita. Kita dikasih hadiah yang terindah, yang bikin hati kita selalu tersenyum, yang bikin kita selalu rindu kepada Allah, selalu berterima kasih kepada Allah. Kita dihadiahi seorang Nabi akhirul zaman yang dengannya kita mendapat kemuliaan dunia akhirat. Ana akramul awwalina wal akhirin. Akulah Nabi dari seluruh makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Mana bu mulianya surga dengan Nabi Muhammad? Lebih mulia beliau, karena surga diciptakan daripada nur Nabi. Mana mulianya arsy dari Nabi Muhammad? Lebih mulia Nabi Muhammad. Makanya ujar para salafus saleh, apabila kita datang ke Madinah ziarah ke makam Rasulullah, saat itu kita lebih mulia kedudukan kita daripada duduk di surga Firdaus. Allahumma yassir lana ziyaratan Makkah wal Madinah. Amin. Dan yang sudah merancaki ke Madinah mendatangi Rasulullah, yang sudah mudah lakas berkat babah kita Syarifah Master Al-Habsi. Amin ya rabbal. Kada gampang boy. Orang yang duduk di raudhah, innamal bait bainal baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Sungguh ya hadis riwayat Bukhari Muslim boy. Antara rumahku lawan mimbar aku mau khutbah di dalam masjid itu adalah taman daripada taman surga. Orang yang pernah masuk raudhah itu kada mau masuk surga kecuali bersamanya. Amin. Nah ya kita nih berdoa benar, mudahan nang berdagang-dagang tambah laris manis dagangannya, nang jualan mudahan payu. Amin ya rabbal. Amunnya balum kurangnya dan payu ke kurang-kurangnya. Amin ya rabbal. Kada gampang. Ulun yakin doa kita kabul. Jadi kita banyak berdoa di sini. Majelis taklim. Ibu-ibu yang ulun muliakan, subhanallah, mulia benar kita buat. Apabila ujar Allah Ta'ala, wahai ya Musa, apabila Ahmad wa ummatuhu, Ahmad dan umatnya tuh berwudu, langganan pula berwudu, hendak kurik berwudu, amin, hendak berjalan berwudu, hendak sholat berwudu. Setiap tetesan air wudhu yang kita berwudhu itu Allah menghadiahi satu istana di dalam surga. Amin. Dan apabila umat Muhammad itu dan Allah, wahai Musa, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, untuk satu hari berpuasanya aku menghadiahi satu kota yang dilengkapi dengan segala kenikmatannya. Amin. Untung bener nama puasa nih, rugi nangkal puasa kita susah dalam surga. Umpama masuk surga juga puasanya banyak bolong, ada sawat mangkada, rugi. Ibu-ibu yang ulun muliakan. Nah jadi oleh karena itu kita nih semangat pula, bu, semangat bu, insya Allah. Dan kita nih beratan diberikan oleh Allah seperti dibukakan hati pula. Berkat umi kita Syarifah ini dibukakan hati, diterangi hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hayat di kandung badan. Suatu hari ujar Abu Dzar Al-Ghifari, aku masuk Masjid Nabawi dan kita masuk jualan sana. Aku jasiden terpana, terkejut. Aku menyaksikan Rasulullah duduk sendiri di dalam masjid di raudhah, duduk kaki kecungkung duduk kayak ini. Aku berkata di dalam hatiku, Rasulullah itu tidak akan duduk, tidak akan berdiri, tidak akan berkata-kata illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baparak aku jar Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar Al-Ghifari, ya Jundub, gelar Abu Dzar Al-Ghifari nih sahabat kesayangan Nabi. Ngaran sini Jundub, kesini ke baparaknya Nabi. Untungnya Abu Dzar Al-Ghifari disuruh baparak. Nah baparak ikam kesini. Ujar Abu Dzar, aku berpikir dalam hatiku, tampil aku disuruh baparak kalau Nabi aku hendak bertakun. Mbah kita memadahkan tatakunan Abu Dzar kita makan lah. Mau dengar tatakunan Abu Dzar, Bo? Nah, apa nanti takuni Abu Dzar?
Ujar Abu Dzar Al-Ghifari, ya Rasulullah, amartana bil wudu, pamal wudu. Wahai Rasulullah, pian menyuruh kami berwudu. Apa gerak keutamaan wudu itu? Ujar Nabi, tidak akan diterima sholat seseorang kecuali sudah berwudu. Wudu itu melebur dosa-dosa yang telah silam. Amin ya Rabbal. Habis dosa diampuni. Asal wudunya terpenuhi syarat rukunnya. Wudu zahir, dalam hadis Nabi, wudu zahir kita membasuh muka, tangan, anggota yang dibasuh. Wudu batin kita bertobat. Kita tobat buat sebelum wudu itu sudah bertobat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita takunan Abu Dzar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Dzar, aku bertakun pulang, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amartana bis sholat, pama sholat. Tuhan menyuruh kami melewat pian sholat nang 5 waktu tadi ditepati sembahyang nang ini, dan pian menyuruh pulang kami sholat doha. Betul apa betul bu? Sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, macam-macam sholat. Pama sholat, apa gerang keutamaan sholat itu? Dijawab oleh Nabi, hai Abu Dzar, sholat itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah aja Nabi sholat sunatnya hendak banyak hendak sedikit, semakin banyak sholatnya semakin dicintai oleh Allah. Mau dicintai Allah, mau benar laris kena sholat sunatnya juga. Ya Nabi Allah, ya Abu Dzar, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, amartana bisaum, pamasaum, pian menyuruh kami nih puasaan. Apa garang keutamaan puasa itu? Jaka Abu Dzar kada batakun kada tahu buai kita. Nah, jadi ujar Nabi, sesungguhnya orang yang berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang itu perisai. Perisai itu supaya jangan tersentuh dosa. Orang kalau berpuasa menggibah orang hilang pahalanya. Ingat aku di puasa kada nak menggibah orang, kada nak menyambati orang, jaga. Kemudian orang yang berpuasa itu diberi oleh Allah 2 kebahagiaan. Bahagia saat berbuka puasa karena merasa ditolong Allah. Berbahagia ketika menghadap Tuhannya. Berbahagia ketika di padang mahsyar Nabi yang diperkenankan makan, yang dibawakan makanan oleh malaikat Ridwan di tengah padang mahsyar hanyalah orang yang berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima. Lalu aku bertakun ya Abu Dzar lagi, ya Nabi Allah, amartana bis sabri, pama sabr. Wahai Rasulullah, pian mewajibkan kami bersabar bila ditimpa musibah. Amin. Bersabar apabila ditimpa musibah. Bersabar apabila kehilangan sesuatu. Akor, jangan ada nang amok. Akor bo, bersabar. Apa garang keutamaan sabar? Ujar Nabi, sabar itu perbendaharaan ahli surga. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang penyabar. Angkat tangan bo, Allahumma ja'alna syakura waj'alna sabura. Itu doa Nabi, Allahumma ja'alna syakura, jadikan ulun yang selalu bersyukur lontian. Waj'alna sabura, jadikan ulun orang yang penyabar supaya kau masuk surga. Amin ya Rabbal. Orang sabar tuhnya Nabi nang kayak orang sugih berisi minyak wangi searung dibawanya di tengah pasar. Orang kada kau nukar mencium baunya gen senang. Betul apa betul? Orang sugih pian tahu lah bu. Kita di sini kali sama lo di Makkah Madinah, ulun singgah di toko parfum di Madinah. Ini berapa ya? Berapa nyambat 10 juta kan nya karung. Orang Mekah tuh gue nyawani nukalnya kan tuh sampai 10 juta, 5 juta. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai minyak wangi. Nah kita ini kada tapi tahu minyak wangi, beba minyak wangi sakit kepala. Karena tak biasa mencium bau acan. Sakit kepala. Ulun anak kerama pian ka anu asung ada anak ulun yang ini mah anu akan minyak wangi nih. Umak lu sepanjang jalan muak aja. Kebanyakan dia minyak wanginya, dipalitakannya minyak wangi. Ngarang kita nih kada gawian minyak wangi tapi tahu di sunnah Nabi. Larang gue minyak wangi Makkah Madinah tuh ada 5 juta, ada 10 juta.
Orang yang penyabar itu seperti orang kaya yang memiliki sekarung minyak wangi yang mahal-mahal. Semua orang menginginkan bau wanginya. Betul apa betul? Hanya mohon syafaat laut orang nang penyabar dan jadi orang penyabar. Ya Nabi Allah, ujar Abu Dzar, amartana bisadaqah. Pian menyuruh kami bersedekah. Akur kabo mun kada kawa boy bersedekah tuh sedikit banyak barang. Disuruh, kenapa? Kenapa pian menyuruh? Apa padilatnya ujar sidin? Ya Abu Dzar, bakhil. Ikam bagus benar pertanyaan ikam nih. Bakhil. Bagus benar. Soba Abu Dzar bertakon pahala sedekah. Ujar Nabi, "Qala bakhil. Hebat benar ikam bertakon urusan sedekah." Wahai Abu Dzar, tahukah engkau wajar sidin? Yakni as-sadaqatu fisirri tutfi ghadab rabbi. Siapa yang bersedekah itu memadamkan murka Tuhan. Amin. Ulun bila galau galau hati nih, ulun ini pasti dosa. Apa yang ulun lakukan? Ulun bersedekah. Ulun bisa Tuhan disarik kalau aku ini jadi pina sedih hati. Mbak bersedekah, himong. Betul apa betul? Ulun masuk ke kamar bila sedekah, bilanya pina tak banyak pusangnya, ulun balik lihat apa nih Jon. Oh ada sajadah tulak, ulun ke masjid, ulun ampar di paimaman tuh buruk sudah sajadahnya. Imam kada tahu kada hanya ada nama anjure. Batawasul, ya Allah kalau pian murka ulun kada hendak disariki. Nah ulun mandak sajadah di paimaman. Akur hanyar beratan ngira paimaman mungkin sajadah. Amin ya rabbal sedekah boy. Jadi wajah Nabi as-sadaqatu tutfi'u ghadabur rabbi. Orang yang bersedekah itu memadamkan murka Tuhan. Tadi Tuhan sarip kebanyakan dosa lawan kita. Imbang kita bersedekah disayangi, akur disayangi. Nah, kemudian wajah Nabi as-sadaqatu, sedekah itu kita nih bersedekah Rp1.000 aja. Ada banyak ada. Allah menghapus 700 balak nang pasti agar akan turun. Kita ini barataan kalau berbisi suratan amal umi Jadi bila di suratan amal kita nih 700 balak nang cagar turun dihapus kada jadi diganti dengan keberuntungan. Mau 700 balak nang tertulis di dalam suratan amal kita dihapus. Janji sedekah. Amin insya Allah bersedekah. Kalau kita tahu boy pala sedekah datang sapopo bilang hadang dulu lekam, hadang dulu ke masuk maiti. Sekalinya ada pisang 2 biji, julung bisa. Lebih baik jangan Nabi bersedekah kuku kambing daripada tidak sama sekali. Subhanallah. Dapur cariin dulu, kayaknya ada tadi sisa untuk sebuting dalam tutudung julung. Biar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 700 balak nang cagar turun kada jadi. Amin. Hari ini saya boleh tuntong benar. Nah pendengaran sudah kita ambil sudah bacaan. Nah parhatan kemenan jam 12 parak. Dan ujar Nabi, wahai Abu Dzar, as-sadaqatu syai'un ajib. Sesungguhnya sedekah itu sesuatu yang ajaib. Ajaib kalau 700 balak jaga turun kan jadi. Karena kita cuma bersedekah Rp1.000, apalagi 10.000. Jadi hakikatnya sedekah tuh kadagasan orang gasan kita juga supaya kita jangan dituruni balak musibah macam-macam. Wahai Abu Dzar, Nabi, orang bersedekah sepeser meredam murka Allah, memadamkan nyala api neraka. Amin ya Rabbal. Nah ini jana ulun terakhir mumpung ibu ipah ini kita ada, kita hendak berijazah doa mau kapian. Ulun yakin doa kita ini diijabah oleh Allah karena mengalirnya darah orang yang kita cintai Rasulullah di badan beliau. Salawat al-muqarrab ngarannya. Jadi Rasulullah bersabda, man qala, siapa yang membaca salawat al-muqarrab ini sabaris saja buat tambah sedikit lagi halus sedikit badan. Ini bagiakan tokopinya. Kita berijazah. Jadi ibu-ibu siapa yang membaca man qala hazihi shalah, siapa yang membaca salawat ini iringi dulu ulun karena berijazahnya ulun ibu ipah kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul manzila al-muqarrab yaumal qiyamah. Siapa yang amalkan salawat ini jar Nabi banyak-banyak, wajabat lahu syafaati, aku diwajibkan oleh Allah untuk memberikan syafaat surga jaminan. Amin. Siapa? Bagi dulu bagi. Nang di luar banyak banget orangnya. Nah di luar, bawa di luar. Insyaallah kenang-kenangan kita hari ini di rumah Nabi, di rumah ibu kita Haji Aslamiyah, kita akan lebih semangat lagi baca sholawat. Amin ya Rabbal. Habis sembahyang 5 waktu, jadikan doa ibu Pak, jadikan doa. Sudah dapat kelas doa. Kita sama-sama baca menjazahkan lampian keberkataan. Amin, kami terima ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anjilhul manzila muqarraba yaumal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anjilhul manzila muqarrab yaumal qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anjilhul manzila al-muqarrab yaumal qiyamah. Menjazahkan lampian keberkataan. Kami terima. Barakallahu Umi, barakallahu fik. Terima kasih Umi, barakallahu fik. Semoga kita ditambah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini merupakan amalan yang dimana Nabi kita menyatakan wajibat lahu syafaati, aku pastikan memberikan syafaat kepada orang yang memperbanyak salawat al-muqarrab ini. Insyaallah kabul. Marilah kita bertahlil untuk keluarga dan para aulia-aulia Allah yang sudah mendahului kita, khususan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri, para keluarga dan karib kerabat beliau dan tabi'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.